إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mana kita tidak mungkin untuk bisa menghitungnya, terlebih untuk membalasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya, menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya sesuai petunjuknya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mukmin dalam kehidupannya tentu memiliki akidah. Dan di antara akidah yang wajib kita imani, bahwa seorang mukmin harus yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan, merupakan uswah dan qudwah bagi kita sebagai seorang mukmin dalam kehidupan. Allah tidak menjadikan Rasul yang diutus kepada kita dalam bentuk jin, dalam bentuk malaikat, tapi Allah menjadikan Rasul yang diutus kepada kita dalam bentuk seperti kita, yaitu manusia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu diutusnya Rasul seperti itu agar tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengikutinya. Karena memang Rasul sama seperti kita dalam kehidupan di dunia ini, melainkan Rasul memiliki keistimewaan adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, di dalam satu ayatnya yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Para jemaah sekalian,
Allah menyebutkan kepada kita di dalam ayat tersebut, fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau wahai Muhammad bisa bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada para sahabatmu. Potongan ayat pertama ini mengisyaratkan kepada kita adanya karunia Allah yang begitu luar biasa, yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa rahmahnya, berupa kasih sayangnya. Sehingga dengan rahmah yang Allah berikan kepada Nabi kita bisa bersifat baik kepada para sahabatnya. Tentu kita pun sebagai seorang mukmin harus berupaya untuk bisa kita mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara nama daripada nama-nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Para jemaah sekalian, tentu banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak hadis bahwa yang bisa mendatangkan rahmat Allah kepada kita adalah dengan kita menegakkan qiyamul lail di tengah malam, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmanya kepada kita karena kita dekat dengan Allah ketika di mana orang sedang tidur, orang sedang terlelap. Dengan tidur nyenyaknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul tidak meninggalkan yang namanya salat malam, yang mana itu merupakan bagian daripada upaya kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah tadi yang Allah berikan kepada kita pun bisa bersifat lemah lembut kepada orang-orang di seputar kita, sebagaimana Rasul melakukannya kepada para sahabatnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sifat lemah lembut merupakan sifat yang mulia, walaupun bukan berarti harus lemah lembut selamanya. Sekali waktu seorang boleh bersifat adalah tidak dengan lemah lembut, namun pada waktunya dan pada posisinya. Rasul tidak pernah berlemah lembut ketika berjihad melawan orang kafir, tapi ketika dengan para sahabatnya, ruhama'u bainahum, Rasul dengan para sahabatnya saling menebarkan kasih dan sayang di antara mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah berikutnya, walau kunta fadha ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah engkau wahai Muhammad bersikap dengan sikap yang tidak baik, berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka adalah akan menjauh lari darimu. Tentu ini merupakan sesuatu yang Allah sebutkan secara bergandengan, di mana yang pertama adalah diperintahkan lemah lembut, kemudian disebutkan tidak kita bersifat kasar. Banyak sekali di antara ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran menyebutkan sesuatu dua yang bertolak belakang. Ketika Allah menyebutkan orang mukmin, setelahnya Allah menyebutkan orang kafir. Ketika Allah menyebutkan tentang adalah orang-orang abrar, Allah menyebutkan orang-orang fujar. Begitu pula ketika Allah tadi mengatakan bahwa Rasul bersifat adalah lintalahum, bersifat lemah lembut, Allah pun menyebutkan hendaknya engkau tidak bersifat adalah buruk, tidak berakhlak yang tidak baik, sehingga itu akan menyebabkan para sahabatmu menjauh darimu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah berikutnya mensifati nabinya yang perlu kita tahu dalam kehidupan kita. Kata Allah, fa'fu anhum. Rasul sebagai seorang Rasul sebagai seorang qudwah bagi umat ini, kata Allah, fa'fu anhum. Tentu banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh para sahabatnya.
Tentu banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di seputarnya. Allah mengisyaratkan kepada Nabi-Nya untuk fa'fu anhum. Hendaklah engkau bersifat maaf terhadap mereka. Wastaghfir lahum. Kata Allah, wastaghfir lahum. Mohonkanlah ampun untuk mereka. Kemudian kata Allah, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka para sahabatmu itu untuk apa? Untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara yang terjadi di antara kalian. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengutip tidak kurang dari 7 contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menyelesaikan masalah yang ada di antara mereka ketika berperang dan seterusnya. Di antaranya adalah ketika perang Badar, terkait dengan tempat di mana adalah Rasul harus berposisi. Ketika itu adalah Al-Mundhir ibn Amr mengisyaratkan kepada Rasul untuk adalah berada di depan. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka diajak musyawarah dengan Rasul, mereka merasa nyaman dengan Rasul, dengan apa yang menjadi keputusan mereka bermusyawarah dengan Rasul tersebut. Sehingga mereka tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Para sahabat Rasulullah mengatakan seperti kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, mengatakan apa? Idhab anta, pergilah engkau wahai Musa, wa rabbuka, dan Tuhanmu, faqatila, silakan engkau dengan Tuhanmu berperang, inna hahuna qaidun, kami di sini saja duduk. Tidak begitu. Kenapa? Karena Rasul adalah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang diajak untuk berpikir, untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah, fa idza azamta, apabila engkau telah berazam, engkau bertekad bulat setelah bermusyawarah di dalam hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan, apa kata Allah? Fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah engkau bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita, fa idza azamta, apabila engkau telah bertekad bulat, ay ala amri minal umuri ba'dal istisyarati fi, terhadap satu perkara yang memang adalah di situ dibutuhkan musyawarah. In kana yahtaju ila istisyarah, jika memang dianggap dibutuhkan istisyarah, setelah kita melakukan hal tersebut, kalau dianggap itu perlu, fatawakkal 'ala Allah, hendaklah kita bertawakul kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlepas diri daripada apa yang kita miliki dan kekuatan yang kita punya. Kenapa? Karena kita lemah. Kita dalam hidup banyak berupaya, berlaku segala macam kita usaha. Namun jangan lupa kita setelah kita berupaya dengan maksimal, dengan optimal, jangan lupa kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh penguat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bersandar kepada makhluk, tapi kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat tawakul adalah merupakan sifat yang utama dari sifat orang mukmin. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar sebagai orang yang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beruswah, berkudwah kepada Rasul dalam apa yang beliau jalani dalam kehidupan, yang bisa kita ambil dari kebaikan yang telah Rasul lakukan, sehingga ini pun akan menjadi kebaikan untuk kita di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di akhir dari ayat yang kita baca tadi, Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang bertawakal kepadanya. Kecintaan Allah kepada orang yang bertawakul tadi akan mendatangkan pertolongannya, akan mendatangkan segala kekuatannya, akan memberikan kepada kita taufiknya. Maka tawakul dalam kehidupan setelah kita berupaya, setelah kita beramal, setelah kita berbuat, setelah kita melakukan segala apa yang kita bisa lakukan, adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Sehingga semua itu akan mendatangkan kebaikan, mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita akan hal-hal yang baik, akan mudahnya kita bisa beriktidak, berqudwah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita selalu bertawakul kepadanya, tidak bersandar kepada siapapun. Karena itulah yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia ini menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.